Keesokan harinya aku kembali menemukan bunga keranda yang masih segar di sekitar rumah. Malamnya kami kembali diteror suara gedoran pintu. Kali ini berasal dari pintu belakang. Saat bapak mengintip keluar, ternyata ada sosok. Gak lama kemudian sebuah mobil bak melintas di depan kami dengan kecepatan sedang. Sekilas bak belakangnya tampak kosong. Namun ketika mobil itu tepat melewati sorotan lampu jalan, kami bertiga langsung terdiam. Saya, Faisal, dan Amar melihat sesuatu yang sama. Di atas bak mobil itu berdiri sosok. Sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 715. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan lancar segala urusannya. Amin. Apa kabar guys? Sehat lah. Kita pasti. sudah memasuki second half di 2026. Minggu pertama Agustus nih berarti ya? Ini tayang akhir Juli. Oh iya, masih pas akhir lah. Juli ya, tapi bener nih kita udah Ya. melewati setengah tahun, coy. Terima Cepet kasih banget ya. dulu lah berarti untuk yang sudah datang ke pagelaran Malam Top. Kliwon kemarin, keren. Mantap. Itu event paling keren dari PMK selama ini ya. Iyalah, ada sponsornya. Iya, sering-sering lah Spotify. Bener. Nih di sini tuh bisa display banyak Oh. banget cerita, bisa kita create sesuai, bukan create, kita cari dengan yang tema-tema misalnya apa gitu. Iya, dan bisa kita jahit, bro. Banget. Apalagi kalau ngomongin podcast ya, Nah, podcast horor itu bener. relate banget sama kopi. Nah, kopi, sama kacang, obat tenggorokan, Obat tenggorokan. misalnya, Iya sweater kan? juga bisa, apapun jaket, bisa, sarung tuh cocok banget. mikrofon, tapi ya jarang memang, tapi ya banyak lah sebenarnya. Tapi usaha saya travel, Mas. Loh, kita punya perjalanan malam Kliwon. Loh. Anda banyak kelakar Anda gitu. Pokoknya Anda punya usaha apa bisa kita usahain bareng. Nah, itu. Bener. Ngobrol aja dulu ya. Bener. Bundlingnya banyak. Instagram kita 303k. Wah, Ada saya juga bisa, Danu bisa, followersnya udah banyak. Bukan Ayolah. main. Masa ya 10 juta aja nggak ada gitu. Dan yang terpenting adalah bukan berapa banyak follower kita, Apa? tapi siapa yang follow kita. Itu dia. Iya kan. Kalau bicara volume mah Itu. jangan main-main. Itu. Oke. Itu. Kita mau bacain cerita kiriman teman Kliwon ya. Oke. Ini ada 2 buah cerita di malam hari ini. Cerita yang pertama, cerita dari Agistalia. Namanya unik nih ya. Hai Bang Bimo, Bang Danu, dan seluruh kru PMK, salam kenal. Perkenalkan, namaku Agistalia. Aku asal Magelang. Kali ini aku mau bercerita pengalaman masa kecilku saat tinggal selama kurang lebih 16 tahun bersama orang tua di rumah dinas guru yang berada di daerah paling ujung perbatasan Wonosobo dan Banjarnegara. Selama bertahun-tahun kami tinggal di sana, sebenarnya nggak pernah terjadi hal-hal ganjil. Namun setelah lahan kosong di samping rumah dinas yang dulunya berupa kebun sekolah digusur dan dibangun jadi TK, banyak sekali kejadian aneh yang mulai aku alami. Begitu juga beberapa murid SD di sekitar sana. Kejadian-kejadian itu mulai terjadi sekitar tahun 2007. Konon pernah ada salah satu murid yang melihat sosok anak kecil berambut dikuncir 2 memakai pakaian tradisional. Yang membuatnya makin menyeramkan, anak kecil itu terlihat didampingi oleh siluman macan. Aku sendiri juga mulai mengalami hal-hal aneh sejak pembangunan TK tersebut dimulai. Rumah kami jadi sering kali dimasuki ular berukuran besar. Anehnya, setiap kali aku cerita kepada orang rumah, mereka gak pernah percaya. Mereka selalu menganggap aku hanya berhalusinasi. Sampai suatu hari, saat aku hendak membuka pintu dapur,
tiba-tiba seekor ular sebesar lengan orang dewasa jatuh tepat ke wajahku. Aduh. Aku langsung menjerit ketakutan. Anehnya, sesaat setelah jatuh, ular itu seperti menghilang. Namun setelah aku berteriak minta tolong, ular tersebut akhirnya ditemukan dan berhasil dibunuh oleh seorang tukang ojek yang kebetulan lewat dan menolongku. Belum selesai sampai di situ. Beberapa waktu kemudian, adikku yang sedang mandi juga menjerit karena melihat seekor ular tepat berada di kakinya. Saat itu aku baru sadar, berarti ular yang masuk ke rumah kami bukan cuma 1 atau 2 ekor. Yang membuat kami bingung, kami sudah mencari ke seluruh sudut rumah tetapi tidak pernah menemukan sarangnya. Lucunya ular-ular itu seolah hanya memperlihatkan diri kepada anak-anak. Ukurannya besar, berwarna hitam, bahkan menurutku mirip king cobra karena tubuhnya bisa berdiri tegak. Sejak saat itu aku selalu gelisah kalau tidur di rumah. Rasanya gak pernah nyaman karena selalu dihantui rasa takut bertemu ular. Saat itu aku sebenarnya sedang menempuh pendidikan SMA di kota Wonosobo. Jarak antara rumah dinas dan sekolah tuh sekitar 1,5 jam perjalanan. Sehingga aku memilih tinggal di kos agar lebih hemat waktu dan tenaga. Aku biasanya hanya pulang ke rumah saat weekend. Setiap pulang, rutinitasku membantu orang tua bersih-bersih rumah dan memasak. Suatu hari saat sedang membersihkan halaman, aku menemukan sesajen di samping kanan rumah, sekitar 3-8 meter sebelum jalan raya. Tak hanya itu, aku juga menemukan rangkaian bunga segar, seperti bunga yang biasa dipasang di keranda jenazah. Padahal saat itu tidak ada warga yang meninggal. Bahkan jarak pemakaman dari rumah sekitar 1 kilometer. Rasanya mustahil ada bunga keranda dibuang begitu saja di samping rumah kami. Aku langsung memperlihatkannya kepada orang tuaku. Akhirnya sesajen dan bunga itu dibakar. Kejadian aneh berikutnya terjadi saat aku buka lemari ibu. Waktu itu aku sedang cari baju pramuka milik ibu karena seragam kami kebetulan sama. Aku ingin meminjamnya untuk kegiatan persami. Saat itu aku sudah berhijab. Sedangkan ibu dulu juga memiliki seragam yang ukurannya sama denganku. Saat membuka lemari, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Baju yang sedang kucari, tiba-tiba bagian lengannya terlipat sendiri. Seperti ada tangan yang sedang mengulurkan salam kepadaku. Aku spontan menjerit. Namun beberapa detik kemudian aku baru sadar kalau saat itu aku sedang sendirian di rumah. Aku langsung berlari keluar rumah dan memilih menunggu orang tua atau keluargaku pulang. Kejadiannya terjadi pada siang bolong. Malam harinya bapakku yang sedang tidur pulas tiba-tiba mendengar pintu rumah digedor berkali-kali. Saat diintip dari jendela, gak ada siapa-siapa. Bapak kemudian keluar rumah untuk patroli sebentar. Saat sedang buang air kecil di depan rumah, beliau melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Ada banaspati melintas terbang tepat di depan rumah, lalu menghilang begitu saja. Keesokan harinya aku kembali menemukan bunga keranda yang masih segar di sekitar rumah. Malamnya kami kembali diteror suara gedoran pintu. Kali ini berasal dari pintu belakang. Saat bapak mengintip keluar, ternyata ada sosok genderuwo berukuran sangat besar berdiri di depan rumah. Matanya merah menyala. Namun saat sosok itu berjalan pergi, perlahan-lahan ia berubah menjadi sosok seorang laki-laki yang sangat dikenal bapakku. Menurut bapak, wajahnya mirip Pak Lurah di desa kami. Entah gimana awalnya, sejak kejadian-kejadian itu rumah tangga orang tuaku mulai berubah drastis. Ibu sempat mengira bapak memiliki hubungan dengan Pak Lurah tersebut. Sebentar. Bapak Kan sama, belum bapak sama Pak selesaikan Lurah, dulu Bapak sama hubungan Pak Lurah. kerja. Bapak sama hubungan Pak Lurah. diplomasi. Bapak sama Pak Lurah. Hubungan Kumisan. Nah, Kumisan juga itu. nah, hubungan Bapak. kerja. Kayaknya sih, Bang. Hubungan batin? Kan lagi kebatinan. Serem juga Pak Lurah.
Gimana sih? Arahnya bagaimana ini? Mereka jadi sering bertengkar. Bahkan beberapa kali sampai adu fisik. Wah. Akhirnya orang tuaku bercerai. Ibu menjadi sedikit stres, sedangkan bapak berubah menjadi sosok yang sangat temperamental. Keluarga kami yang sebelumnya baik-baik saja berubah total. Sampai sekarang aku masih bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi pada keluarga kami waktu itu. Beberapa waktu kemudian aku memasuki masa ujian sekolah. Setelah tryout selesai, aku pulang ke rumah untuk berlibur. Saat itu ibu sudah tidak tinggal bersama kami lagi. Di rumah hanya ada aku, adik, dan bapak. Aku tiba sekitar pukul 4 sore. Setelah makan, aku membaca buku sampai tanpa sadar tertidur. Ketika terbangun menjelang maghrib, seluruh rumah gelap karena listrik padam. Tak lama kemudian, bapak mengirim SMS bahwa beliau dan adikku pergi ke Magelang karena nenek sedang sakit. Artinya, aku harus nginep sendirian. Untungnya beberapa temanku datang menemani sampai sekitar pukul 11 malam, ketika listrik akhirnya nyala kembali. Sebelum pulang, salah satu temanku sempat bercanda. "Ih, kamu berani ya sendirian di rumah? Katanya ada hantunya." Aku malah menjawab sambil tertawa. "Hantu di rumah ini temanku." Sekarang kalau nginget ucapan itu, aku bener-bener menyesal. Rumah dinas kami terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur bersih, dapur kotor, ruang makan, dan ruang tamu yang cukup luas. Kurang lebih seperti rumah tipe 45. Di kompleks itu hanya ada 3 rumah dinas dan semuanya berpenghuni. Malam itu aku memilih tidur di kamar paling pojok. Bahkan televisi pun kupindahkan ke kamar supaya nggak terlalu sepi. Saat hendak menutup pintu kamar, aku melihat sesuatu. Ada rangkaian bunga melati, seperti hiasan sanggul pengantin. Anehnya aku sama sekali tidak mencium aroma melati. Padahal kalau benar bunga asli, seharusnya tuh harum sekali. Aku berpikir mungkin itu hasil prakarya bapak, karena beliau memang guru yang sangat kreatif. Akhirnya aku mengabaikannya. Namun tak lama kemudian suasana kamar berubah. Udara mendadak terasa sangat panas. Padahal Wonosobo terkenal sangat dingin. Saking panasnya, aku melepas pakaian satu persatu, hingga hanya mengenakan pakaian dalam. Aku membaca buku sebentar, lalu tertidur tanpa memakai selimut. Kurang lebih 2 jam aku terbangun. Tubuhku terasa sangat berat. Saat membuka mata, aku merasa bajuku berubah menjadi putih. Setelah kulihat lebih jelas, ternyata tubuhku sedang tertutup kain putih. Perlahan aku melihat ke arah tanganku. Ada sesuatu yang sedang memeganginya. Tangan yang sangat dingin. Kukunya panjang, hitam, mungkin sekitar 30 cm kali. Saat itu juga aku sadar, ini tangan kuntilanak. Untungnya lampu kamar yang hanya 5 watt masih nyala, sehingga aku bisa melihat semuanya dengan cukup jelas. Lalu aku memberanikan diri menoleh ke depan. Karena posisi tidurku miring, aku baru sadar kalau aku sedang dipeluk oleh sosok kuntilanak. Syukurnya wajahnya terlihat datar. Entah gimana menjelaskannya, tapi tidak seburuk bayanganku. Aku sampai berpikir, kalau wajahnya robek atau mengerikan, mungkin saat itu juga aku sudah pingsan. Tubuhku benar-benar gak bisa gerak. Aku hanya bisa diam. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, akhirnya aku bisa melepaskan diri, bangkit dari tempat tidur, lalu lari keluar rumah. Konon aku ditemukan sudah pingsan di tengah jalan, sekitar pukul 2 dini hari. Jarak rumah ke tempat warga sekitar 500 meter. Malam itu satu kampung sampai gempar karena kejadian tersebut. Itulah pengalaman yang membuatku sampai sekarang menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang berbau mistis. Mungkin ini baru part 1. Kalau teman-teman Kliwon suka, aku akan lanjutkan dengan cerita berikutnya.
Terima kasih Kak Bimo, Kak Danur sudah mau membaca ceritaku. Salam kenal semuanya. Jangan lupa mampir ke Instagramku @agistalia01. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak MV Agusta. Apa? Itu Agustalia, apa MV Agusta motor. Makanya gue kayak sering baca itu di mana ya. Mbak Agis ya. Ini teman Kliwon yang tinggal di Magelang asalnya sebenarnya. Cuma rumah dinas ortunya tuh di Wonosobo. Guru ya. Guru. Wonosobo tuh enak banget sih emang, dingin. Kalau lu nggak tahu itu di mana ya? Yang sering di FTV itu di mana ya? Apa ya? Kan suka ada. Oh. Itu Wonosobo ya? Iya kan? Enggak, itu di Kagak. Ada desa di Jawa Tengah juga sering buat syuting FTV. Biasanya tuh apa sih, sayur, desa sayur gitulah. Wonosobo ya? Kalau nggak salah, lupa gue. Temanggung kali. Wonosobo deh kayaknya kalau nggak salah ya. Hutan Apa salah terus. 3? Dapat 7. Salah 3. Nah, itu kan salah 3 ada yang ora fotolan foto. Itu orang salah 3 dia. Iya kan waktu itu ngucapin Mas Danu. Gue nggak tahu dia orang mana Iya, aja. orang salah 3. Nyeret begitu. Berarti dalam cerita ini ada 2 sesuatu yang cukup menyimpang ya. Apa tuh? Hubungan Bapak dan Pak Lurah. Pak Lurah. Lalu Mbak Lia atau Mbak Agusa ini dipeluk kuntilanak. Dipeluk ya. Iya Iya. kan. Ih. Bener gak? Iya. Sepintas ya. Cuma kan kita nggak tahu nih tendensinya si Kunti nih memeluk nih untuk apa gitu. Berarti dipindahkan tuh ya. Apanya? Setelah tidur Enggak dipindahin sih. Tetap di situ kan tadi. di situ apa di jarak antara rumah? Kan dia kabur, keluar. Oh iya, keluar. Lari terus ditemuin warga. Dengan kain putihnya itu atau udah pakai baju Mbak Lia nih? Kain putihnya tuh bajunya si Kunti. Dia kan berarti pas tidur gak pakai baju ya. Iya, Cuma hanya pakai pakaian dalam. dalam. Tergantung sih pakaian dalam apa. Apa ya? Pakaian dalam Kurt Angel gimana? Bendera Amerika tuh. Bapak punya hubungan apa? Punya hubungan apa Lurah? Nih dia gue masih mikir apa dia typo ya. Si ibu kali nih yang punya hubungan sama Pak Lurah. Iya. Gitu. Kalau bapak punya hubungan sama Pak Lurah mungkin perkara gantangan kali. Bisa. Kalah taruhan. Mancing, gantangan, tembakau gitu-gitu lah. Atau mungkin teman berburu musang kayak kemarin tuh kan. Masalahnya kalau kumis ketemu kumis tuh kadang nyetrum kayak di mall, Pak. Lu pernah nyetrum di mall gak sih? Ini kalau habis gitu. naik eskalator Kedet gitu Iya. di mall kan ceret. Elah lu gitu. Nah, kalau kumis ketemu kumis tuh kedet gitu juga biasanya. Tapi gue juga baru ketemu fakta yang menarik nih. Ular yang bisa berdiri tegak tuh kobra doang. King Cobra ya. Kobra juga cuma kan ukurannya ada yang beda. Nah, sama kayak di bola. Apa? Yang cuman bisa berdiri tegak King MU, Pak. Gak ada lagi klub-kluban dan supporter yang bisa tetap tegar dengan semua kondisi. Dengan kondisi tim yang babak belur 10 tahun terakhir. Kami tetap berdiri tegak. Gitu. Dan hanya King Messi back to back final. Udahlah. Ngadek, ngebangkok lagi kan. Kemarin selebrasinya itu siapa ya? Fernandes ya? Jula. Theo ya? Gini. Ulala. Itu dia kalau ada suaranya tuh. Itu dia ngomong gitu. Tapi gitu ya, supporter-supporter Argentina, Brazil tuh suka gitu-gitu Itu ya. ngapain? Ya kan gitu loh, coba aja. Itu- Kalau Inggris kan gini-gini kan. Oh, Gesturnya, gestur. gerakan tangannya kan gini-gini, apa nggak capek ya? Lo lihat aja bara berafas. Apa artinya Ya ya? makanya, lo lihat aja semua supporter Latin tuh. Ada airnya kali itu. Nah, Kayak pemain badminton gini kan?
Kan Kalau ngelap keringat. lo perhatiin dah supporter Argentina, terus main drum atasannya ada simbalnya dung cing 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 dung cing 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 cing. Kalau gue tuh tiap Piala Dunia yang gue kangenin tuh bedi-bedinya Kolombia, Pak. Oh iya. Cewek-ceweknya Kolombia tuh. iya. Amerika Latin tuh biasanya kan kameramen suka nyorot kan. Apa ya? Apa? Kenapa disorot maksud gue ya? Wah, kan daya tariknya besar itu. Oh apa? Hulu ledak ya? Itu bola gantung kalau kata Sukit. Goblok lu. Iya, suka disorot kan sama kameramen tuh. Nggak ada bedanya yang kameramen. Lanjutkan. Bacain selanjutnya ya. Ini cerita dari mana nih? Selamat malam Bang Bimo dan Bang Danu dan teman-teman Kliwon di seluruh Indonesia. Semoga selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Haki dari Bekasi. Haki. Hak kekayaan intelektual. Saya ingin membagikan sebuah pengalaman yang menurut saya cukup aneh sekaligus menyeramkan. Kejadian ini saya alami ketika masih mondok di sebuah pesantren. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2012 saat saya masih duduk di kelas 2 SMA. Pesantren saya berada di sebuah kota yang dikenal sebagai kota nanas. Ada tetangga kota Kota bapak. seminggu. Bukan dong, itu podcast. Isinya pican. Aduh. Tahu. Lucunya, meskipun julukannya begitu, daerah sekitar pesantren justru lebih banyak dipenuhi perkebunan kelapa sawit daripada kebun nanas. Emang ada ya? Itu memang di mana-mana sih Pak kalau itu Pak. itu. Tadinya mungkin nanas. Jadi supporter Argentina ada kita nih. Goblok. Tolak bala. Mitamit. Malam itu jadwal para santri sudah memasuki waktu santai sebelum tidur. Sekitar pukul 20 sampai 21 kami bebas melakukan apa saja sebelum istirahat. Biasanya waktu itu diisi dengan jajan, sikat gigi, cuci muka, cuci kaki, atau sekedar mengobrol bersama teman-teman. Saat itu saya bersama dua teman saya, sebut saja Faisal dan Amar, sedang menikmati mie instan seduh lah di depan gerbang pesantren. Biasanya area gerbang cukup ramai oleh santri yang nongkrong atau membeli jajanan. Namun malam itu suasananya udah sepi. Hanya kami bertiga yang masih duduk di sana sambil menghadap ke jalan raya di depan pesantren. Jalan tersebut merupakan jalan pedesaan yang minim penerangan. Lampu jalan berwarna kuning hanya berdiri sekitar setiap 100 meter sekali. Dari tempat kami duduk, salah satu lampu jalan itu terlihat tidak terlalu jauh. Malam itu jalanan benar-benar lengang. Saking sepinya, setiap kali ada kendaraan dari kejauhan, suara mesinnya sudah terdengar lebih dulu sebelum kendaraannya terlihat. Beberapa saat kemudian, akhirnya terdengar suara mesin mobil mendekat. Dari bunyinya, saya menebak itu mobil bak yang biasa mengangkut sayur mayur. Dan benar saja, gak lama kemudian sebuah mobil bak melintas di depan kami dengan kecepatan sedang. Sekilas bak belakangnya tampak kosong. Namun ketika mobil itu tepat melewati sorotan lampu jalan, kami bertiga langsung terdiam. Saya, Faisal, dan Amar melihat sesuatu yang sama. Di atas bak mobil itu berdiri sosok laki-laki yang sangat tinggi dengan pakaian hitam lusuh. Tinggi tubuhnya kira-kira 2-3 meter. Saking tingginya, saya bahkan tidak bisa melihat bagian kepalanya. Pundaknya saja sudah hampir sejajar dengan lampu jalan. Sementara bagian leher ke atas tertutup gelapnya malam. Tubuhnya kurus kering. Pakaiannya berwarna hitam kusam dan tampak robek di beberapa bagian. Kami hanya bisa saling berpandangan. Awalnya tidak ada yang berani bicara. Sampai akhirnya Faisal memecah keheningan. Kayaknya itu tadi bukan manusia deh. Mendengar ucapan itu, kami bertiga langsung sepakat meninggalkan gerbang dan kembali ke asrama untuk tidur. Setelah kejadian itu, saya tiba-tiba teringat pengalaman lain yang mungkin masih berhubungan dengan sosok tinggi itu. Kejadiannya sekitar 2 tahun sebelumnya, ketika saya masih kelas 3 SMP.
Waktu itu pesantren sedang libur. Seharusnya saya sudah pulang ke Bekasi, tapi saya memilih nginap beberapa hari di rumah teman yang bernama Oka. Rumahnya masih berada di daerah yang sama dengan pesantren. Malam itu kami baru selesai bermain PS. Jam sudah menunjukkan sekitar pukul 12:30 dini hari. Karena belum mengantuk dan merasa bosan, saya ngajak Oka bermain bola di depan rumahnya. Memang terdengar aneh bermain bola jam 2 pagi. Tapi saat itu kami benar-benar sedang tidak ada kegiatan. Ketika sedang bermain, tanpa sengaja saya menendang bola terlalu tinggi hingga melambung ke jalan raya. Karena kondisi jalan sudah sangat sepi dan hampir tidak ada kendaraan yang lewat, saya langsung berlari mengambil bola tersebut. Saat mengambil bola, saya iseng tuh melihat ke arah kanan dan ke kiri. Dari kejauhan, saya melihat cahaya lampu kendaraan berwarna kekuningan. Namun ada sesuatu yang aneh. Sorot lampu kendaraan itu seperti tertutup oleh bayangan seseorang yang sedang berjalan di depannya. Masalahnya, bayangan itu sangat tinggi. Tinggi sekali. Karena saya tidak kunjung kembali, Oka akhirnya menghampiri saya. Begitu ia melihat ke arah yang sama, wajahnya langsung berubah. Tanpa banyak bicara, Oka menarik tangan saya dan mengajak masuk ke dalam rumah. Saya yang masih bingung langsung bertanya, "Kenapa?" Dengan wajah tegang, Oka menjawab, "Itu Ki Jangkung." Malam itu juga Oka menceritakan siapa sebenarnya sosok Ki Jangkung. Konon, dahulu kala ada seorang dukun yang dikenal warga dengan sebutan Ki Jangkung. Julukan itu diberikan karena posturnya yang sangat tinggi dan kurus. Meski berprofesi sebagai dukun, beliau dikenal sebagai orang yang baik hati. Bahkan banyak warga mengatakan beliau sering mengobati orang tanpa minta bayaran. Namun suatu hari ada sekelompok orang yang gak suka. Mereka memfitnah Ki Jangkung dengan tuduhan telah mencabuli salah seorang pasiennya. Mendengar kabar itu, warga langsung marah dan mengejar beliau. Menurut cerita yang beredar hingga sekarang, Ki Jangkung tidak pernah benar-benar meninggal karena memiliki ilmu yang membuatnya tetap hidup. Konon katanya, ia masih berkeliaran dan berniat membalas dendam kepada keturunan orang-orang yang dulu memfitnahnya. Entah benar atau tidak kisah itu, namun menurut Oka, sudah banyak warga yang mengaku pernah melihat sosok Ki Jangkung. Dan setelah mengalami kedua kejadian itu, saya merasa mungkin saya juga termasuk salah satu orang yang pernah melihatnya. Lah, gimana nih? Iya. Sekian cerita dari saya. Terima kasih PMK. Semoga semakin sukses, semakin besar, dan suatu saat nanti benar-benar bisa bagi-bagi giveaway untuk para followersnya. Lah, Kenapa begitu? kok gitu? Kok gitu sih? Kok meremehkan? Kok meremehkan Anda? Aduh. Thank you Mas Haki. Mas Haki dari Bekasi. Cakep. Ah, tinggal di kota nanas. Cakep. Udah. Aduh, Ki Jangkung. Berarti orang baik ya Ki Jangkung sebenarnya ya. Dulunya orang berarti dia. Enggak kan, maksudnya ini kan hantu kan. Dulunya orang berarti kan. Ini bukan hantu, orang sakti dia. Orang sakti. Kan nggak ada yang tahu dia meninggal apa enggak. Betul. Yang Ngompreng mobil sayur aja. Gini Ki. Kita gini. Nggak salah kok, nggak salah. Kita tuh mau nebeng ngompreng tuh nggak salah Ki. Masalahnya cuma satu. Kalau ngompreng Ki, jangan berdiri. Udah gitu mobil sayur. Lu Sherina anjing. Gua dari tadi tuh ngebayangin aja dia. Ya, kalau lo berdiri, baju lo compang-camping kena angin. Mas gua kalau udah ngompreng nebeng duduk apa? Dia berdiri. Dia berdiri ngadek begitu. Nyangkut aja kepala lu.
Sonore kayak banyak yang nyangkut. Makanya Lo gak Gua mau mikir, diem. dia tuh ini loh ya, nyari labu mana labu ya. Sawi putih mana sawi putih. Kan gini tuh. Nah. Si dakep. Tapi kan kalau goyang-goyang. Pir. Manggil supir. berjalan sedang. Aduh, Ki, ada-ada aja. Setinggi apa sih? Sejangkung apa sih? Kita penasaran nih. Udah Jangkung. gitu, kalau emang mitamit ya, niatnya bener-bener nyambul. Tuh repot tuh prosesinya tuh. Kata gue sebenarnya Ki Jangkung tuh nggak ada niat untuk mencabuli. Dia cuma ngomong, Mbak, mau tahu nggak kenapa saya dibilang jangkung? Nih, Dia ngomong asli. saya punya pedok nih. Sandar Tengah nih. Aduh. Seluruh bagian dari tubuh saya tuh panjang-panjang loh, Mbak. Nah, itu. Hah? Maksud Anda apa? Dasar kau jangkung cabul gitu. Nah, jangbul. Jangkung Disingkat. cabul. Dikejar lah sama warga. Ya kan? Iya. Untungnya dukun. Cangkung cangkung. Cangkung cacok. Cangkung cacok. Hei. Atuwo. Hei, Cabul kon. Ini orang mana sih? Orang Bekasi. Tadi mana sih? kagak. Kota Nanas kan. Oh, Kota Nanas. Terdengar memang aneh main bola jam 2. Aneh. Ngapain jam 2 pagi? Bukan terdengar lagi. Main bola jam 2 pagi ente Real Madrid. Nah, kan yang main di sana, kita nontonnya Iya. jam 2. Di Jangan sini. di sini jam 2 pagi. Aduh, Aduh, lucu banget. bisa Mas Haki aja bayi haki. melihat Ki Jangkung. Itu yang 2 kali tuh ya, pas dia ngambil bola ada sorotan mobil tapi kehalang Kalingan. kalingan. Aduh, ada aja. Mobil sayur. Masa hantu naik mobil sayur? Makanya. Kayak Sherina. Ntar ada Mang Saswi loh, dicariin Mang Saswi mau. Bapak lihat anakmu segini. Aduh, setan tolol. Setan kok naik mobil Sayur ya. Nggak ada kah transportasi lain kah? sawi putih mana? Nyari sayur. Brokoli, Edi. Udah botak sekarang. Iya. Oke, terima kasih teman Kliwon yang sudah berbagi cerita. Thank you juga buat yang udah nonton dan mendengarkan. Oh. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Dadah.